Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama AF Channel Belajar untuk Berbagi. Kita masih membahas materi sistem persamaan linear dua variabel. Kali ini kita fokus pada menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linear dua variabel. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, membuat model matematika dari soal cerita. Yang kedua, menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linear dua variabel dengan metode yang tepat. Biasanya metode yang kita gunakan, yang paling banyak digunakan adalah metode campuran, yaitu eliminasi dengan substitusi. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan dengan materi-materi berikutnya. Baik, agar supaya materi pelajaran bisa kita pahami dengan baik, kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengertian soal cerita. Soal cerita matematika merupakan salah satu bentuk soal matematika yang memuat aspek kemampuan untuk membaca, menalar, menganalisis, serta mencari solusi. Untuk itu, siswa dituntut dapat menguasai kemampuan-kemampuan dalam menyelesaikan soal cerita tersebut. Langkah menyelesaikan soal cerita adalah yang pertama, membaca soal cerita dengan cermat agar dapat memaknai tiap kalimat soal cerita. Yang kedua, memisahkan dan mengungkapkan apa yang diketahui. Yang ketiga, apa yang ditanyakan dan mengerjakan hitung apa yang diperlukan dalam soal. Yang keempat, membuat model matematika dari soal. Dan yang kelima, menyelesaikan model menurut aturan. Langkah-langkah menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama, menentukan variabel yang akan digunakan. Yang kedua, mengubah soal cerita menjadi model matematika, yaitu model sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode yang tepat. Tadi saya sudah katakan metode yang banyak digunakan adalah metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Metode yang paling banyak digunakan dalam menyelesaikan soal cerita berbentuk sistem persamaan linear dua variabel adalah metode campuran, yaitu gabungan metode eliminasi dan metode substitusi. Kita lanjutkan, contohnya, jumlah dua bilangan adalah 105, sedangkan selisihnya adalah 45. Tentukan hasil kali kedua bilangan tersebut. Nah, di sini ada dua cerita. Yang pertama yaitu jumlah dua bilangan 105, jumlah itu berarti ditambah, sedangkan selisih adalah 45. Selisih itu berarti dikurang. Nah, di sini kita bentuk dulu model matematikanya. Model matematikanya adalah bilangan yang pertama kita misalkan dengan A, sedangkan bilangan yang kedua kita misalkan dengan B. Nah, ini bisa dengan apa saja ya. Bisa dengan A dan B, bisa dengan X dan Y, atau M dan N, apa saja boleh. Yang penting kita buat model matematika seperti ini dan bisa kita pahami. Bilangan pertama di sini adalah A, bilangan kedua adalah B. Jadi boleh apa saja lambangnya ini. Ini hanya untuk memudahkan saja. Jumlah dua bilangan adalah 105, maka bilangan pertama ditambah bilangan kedua adalah 105. Jadi ini bilangan pertama ditambah bilangan kedua adalah 105. Sedangkan selisihnya adalah 45. Selisihnya yaitu bilangan pertama dikurang bilangan yang kedua adalah 45. Jadi ini sudah berbentuk sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita selesaikan dengan metode eliminasi. Campuran ya, eliminasi dulu. Kita susun urutannya yang sama, atas dan bawah. Kemudian kita lingkari yang kita mau hilangkan. Ini yang kita mau hilangkan berarti B, yang atas positif, yang bawah negatif. Kalau positif dan negatif maka kita tambahkan. Berarti yang atas ditambah yang bawah. 105 ditambah 45 berarti di sini adalah 145. Sedangkan A ditambah A nanti di sini adalah 2A. Berarti 2A sama dengan 150. Maafin ya.
150. Ini 45 nih harusnya nih, ya. Jadi 105 ditambah 45 itu 150, A ditambah A itu 2A. Maka A-nya adalah 150 dibagi 2, yaitu A-nya sama dengan 75. Setelah ketemu A, maka kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan, boleh yang pertama, boleh yang kedua, mana yang lebih mudah, tinggal kita pilih. Hasilnya pasti sama. Nah, di sini kita substitusikan, kita pilih pada persamaan yang pertama, yaitu A tambah B sama dengan 105. A-nya adalah 75, sedangkan 75-nya kita pindahkan ke kanan jadi negatif, berarti B sama dengan 105 dikurang 75. Berarti B-nya adalah 30. Jadi, bilangan pertamanya adalah 75 dan bilangan keduanya adalah 30. Ya. Yang ditanyakan adalah tentukan hasil kali kedua bilangan tersebut. Maka kita kalikan kedua bilangan tersebut, yaitu A dikali B, 75 dikali 30. 75 dikali 30 hasilnya adalah 2250. Nah, inilah jawabannya. 2250. Hasil kali kedua bilangan tersebut. Kita lanjutkan. Yang kedua, Budi membeli 3 buah pulpen dan 5 buah buku seharga 34.000. Kemudian Rizky membeli 3 pulpen dan 6 buku seharga 36.000. Tentukan harga sebuah pulpen dan harga sebuah buku yang dibeli oleh Budi dan Rizky. Nah, di sini ada dua cerita. Yang pertama adalah Budi membeli 3 pulpen dan 5 buah buku seharga 34.000. Ini cerita yang pertama. Yang kedua adalah Rizky membeli 3 pulpen dan 6 buku dengan harga 36.000. Nah, kita buat model matematikanya. Harga pulpen misalkan dengan P. Nah, ini supaya gampang saja, pulpen dengan P. Sedangkan harga buku dengan B. Nah, nanti bisa boleh apa saja sebetulnya ya. Boleh X, boleh Y. Yang penting bisa dipahami. Maka Budi membeli 3 pulpen dan 5 buku seharga 34.000. Nah, ini ya, 5 buah pulpen dan 3 buah pulpen dan 5 buah buku seharga 34.000. Kita tulisnya adalah 3P ditambah 5B sama dengan 34.000. Nah, yang kedua, 3 pulpen dan 6 buku seharga 36.000, maka kita tulisnya 3 pulpen ditambah 6 buku sama dengan 36.000. Ini adalah model matematikanya. Sudah terbentuk 2 buah persamaan, maka kita mencari harga sebuah pulpen dan harga sebuah buku. Berarti kita mencari nilai P dan nilai B. Kita buat metodenya, metode campuran. Maka kita susun. Yang pertama adalah eliminasi. Susun dengan urutan yang sama P, B, dan yang tidak ada PB-nya. Kemudian kita lihat mana yang kita amati, mana yang sudah sama. Nah, di sini ada yang sudah sama, yaitu 3P. Sama-sama 3P, maka sama-sama positif kita kurangi, ya. Jadi atas dikurang bawah. 34.000 dikurang 36.000, ini adalah min 2.000. Kemudian 5B dikurang 6B, ini adalah min 1B. Nah, ini P-nya yang sudah kita lingkari, nggak usah dipikirin lagi, ya. Makanya kita lingkari supaya kita lebih mudah, supaya tidak kita pikirkan lagi. Kemudian kita tuliskan di sini, min 1B sama dengan min 2.000, maka min B sama dengan min 2.000. Jadi kita positifkan, karena B-nya harus positif, tidak boleh negatif ya. Negatif menjadi positif, maka min 2.000 menjadi 2.000. Jadi harga sebuah buku adalah 2.000. Sudah ketemu harga sebuah buku, sekarang kita mencari harga sebuah pulpen dengan metode substitusi. Kita pilih salah satu persamaan di antara dua ini, mana yang lebih mudah, nah itu yang kita selesaikan. Milih salah satu, hasilnya nanti pasti sama. Ya. Nah, di sini kita pilih 3P ditambah 5B sama dengan 34.000. Harga bukunya adalah 2.000, maka 3P ditambah 5 dikali 2.000 sama dengan 34.000. 5 dikali 2.000 adalah 10.000. 10.000-nya kita pindahkan ke kanan menjadi min 10.000. Maka 3P sama dengan 34.000 dikurang 10.000. 3P adalah 24.000, maka P-nya adalah 24.000 dibagi 3, yaitu 8.000. Jadi harga sebuah pulpennya adalah 8.000. Maka kesimpulannya,
Harga sebuah pulpen adalah 8.000 dan harga sebuah buku adalah 2.000. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Kita lanjutkan nomor 3. Tiket masuk ke tempat wisata Pantai Pandawa di Bali untuk 2 orang dewasa dan 3 anak-anak adalah 28.000. Dan untuk 3 orang dewasa dan 4 anak-anak adalah 40.000. Jika sepasang suami istri dan 2 anaknya akan ke Pantai Pandawa, berapakah tiket yang harus dibayar? Nah, ini tetap menjadi ada 2 cerita awalnya. Yang pertama 2 orang dewasa dan 3 anak-anak 28.000. Yang kedua 3 dewasa dan 4 anak-anak 40.000. Jadi kemudian setelah dapat, yang ditanya adalah sepasang suami istri. Suami istri berarti ini ayah dan ibu, berarti dewasanya 2 dan 2 anak-anak ya. Jadi dewasanya 2 dan anak-anaknya juga 2. Maka kita buat model matematikanya. Misalkan harga dewasa adalah D dan harga anak-anak adalah A. Ini untuk memudahkan saja, dewasa D, anak-anak adalah A. Maka 2 dewasa dan 3 anak-anak 28.000. 2D ya di sini 2 orang dewasa dan 3 anak-anak. 2 dewasa dan 3 anak-anak adalah 28.000. Dan yang kedua 3 dewasa dan 4 anak-anak. Nah, 3D dan 4A adalah harganya 40.000. Nah, dari 2 persamaan ini kita cari harga tiket dewasa dan harga tiket anak-anaknya dengan cara metode campuran. Nah, kita eliminasi dulu, kita susun atas dan bawah, kemudian kita lihat D-nya tidak sama, A-nya juga tidak sama. Maka harus kita samakan salah satunya. Di sini yang mana kita mau samakan? Yang kita mau samakan adalah D, karena bilangannya lebih kecil ya. Dibandingkan 34, di sini 23. Maka kita samakan D-nya. D yang atas 2, yang bawah 3. Maka yang atas dikalikan 3. Semua dikali 3 menjadi 6D ditambah 9A sama dengan 84.000. Jadi 2D dikali 3, 6D. 3A dikali 3, 9A. 28.000 dikali 3, 84.000. Kemudian D yang atas 2, 2 ini dikalikan untuk yang bawah. Jadi yang bawah dikali 2. 3D dikali 2, 6D. 4A dikali 2, 8A. 40.000 dikali 2, 80.000. Nah, sekarang kita lingkari, sudah sama, kedua-duanya positif, maka kita kurangi. Berarti 84.000 dikurang 8.000, yaitu nanti 4.000. Kemudian 9A dikurang 8A, nanti 1A ya. Jadi 1A. Jadi A-nya sama dengan 4.000. Jadi harga tiket anak-anaknya adalah 4.000. Nah, sekarang kita cari harga tiket dewasanya dengan cara substitusi ya. Dengan cara substitusi, pilih salah satu persamaan ini, nanti hasilnya akan sama. Yang penting kita hitung dari salah satu persamaan yang awal ya. Jangan yang sudah dikalikan, nanti bilangannya lebih besar. Jadi yang awal. Kita pilih salah satu, nah kita pilih yang pertama, 2D ditambah 3A sama dengan 28.000. A-nya adalah 4.000, berarti 2D ditambah 3 dikali 4.000 sama dengan 28.000. 3 dikali 4.000 adalah 12.000. 12.000-nya pindah ke kanan jadi negatif ya. 28.000 dikurang 12.000, maka 2D sama dengan 16.000. Maka D-nya adalah 16.000 dibagi 2, yaitu 8.000. Jadi harga tiket dewasanya adalah 8.000. Harga tiket anak-anaknya adalah 4.000. Nah, sekarang sepasang suami istri. Suami istri berarti ada bapak, ada ibu ya. Berarti yang dewasanya 2 dan anaknya 2. Jadi di sini harga tiket dewasa 8.000, harga tiket anak-anak 4.000. Maka sepasang suami istri dan 2 anak berarti 2 dewasa ditambah 2 anak. 2 dikali 8.000 ditambah 2 dikali 4.000. Nah, ini 16.000 ditambah 8.000 berarti 24.000. Berarti yang harus dibayar adalah untuk sepasang suami istri dan 2 anaknya adalah 24.000. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang keempat, ya. Di dalam kandang terdapat kambing dan ayam sebanyak 13 ekor. Jika jumlah kaki hewan tersebut 32, maka banyak kambing dan ayam masing-masing adalah.
Nah, di sini ada kambing dan ayam jumlahnya 13 ekor. Jumlah kaki hewan tersebut adalah 32. Nah, kita buat model matematikanya. Banyak kambing adalah K dan banyak ayam adalah A. Nah, sekarang banyak hewannya. Banyak kambing ditambah banyak ayam jumlahnya 13 ya. Banyak kambing ditambah ayam ditambah banyak ayam jumlahnya 13. Nah, sekarang kakinya. Kambing kakinya ada 4, berarti 4 dikali banyak kambing ditambah ayam kakinya ada 2. Berarti kaki ayam kan 2 ya. 2 dikali jumlah ayam sama dengan 32. Jadi sekali lagi jika jumlah kaki hewan tersebut 32, maka di sini 4 dikali banyak kambing, karena kaki kambing adalah 4, ditambah 2 dikali banyak ayam, sama dengan 32 jumlah kakinya. Nah, di sini kita eliminasi dengan menggunakan metode campuran. Yang pertama kita susun, kita lihat di sini belum ada yang sama, kita lingkari A, berarti kita mau menyamakan A. A yang di atas 1, A yang di bawah 2. Maka kita kalikan silang, yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Sekali lagi, A yang di atas ada 1, ayamnya ya. Yang di bawah ada 2, maka kita kalikan silang, yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Semua yang atas dikali 2, K dikali 2, 2K, A dikali 2, 2A, 13 dikali 2 adalah 26. Yang bawah semua dikali 1, 4K dikali 1, 4K, 2A dikali 1, 2A, 32 dikali 1, 32. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah sama-sama 2A. Kita lingkari lagi, kemudian kita, karena yang sama positif kedua-duanya, maka kita kurangi. Artinya, 26 dikurang 32, ini min 6. Ya, 26 dikurang 32, ini min 6. Yang sudah kita lingkari, nggak usah dipikirin lagi. 2K dikurang 4K ini min 2. 2K dikurang 4K min 2. Nah, ini kalau kita mau tulis seperti ini ya. Kalau kita mau coret-coret. 2K dikurang 4K berarti min 2K. Min 2K sama dengan min 6. Min 2-nya pindahkan ke kanan menjadi pembagi. K sama dengan min 6 dibagi min 2. Negatif dibagi negatif jadi positif. 6 dibagi 2 jadi 3. Jadi K-nya adalah 3. Jadi banyak kambingnya adalah 3. Sekarang kita cari banyak ayam. Kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan di antara dua ini, mana yang lebih mudah. Terlihat oleh kita yang lebih mudah adalah yang pertama, yaitu K ditambah A sama dengan 13. Banyak kambing ditambah banyak ayam sama dengan 13. Kambingnya ada 3, maka ayamnya 3-nya dipindahkan ke kanan jadi negatif. 13 dikurang 3 adalah 10. Jadi A-nya adalah 10, banyak ayamnya adalah 10. Maka jawabannya banyak kambingnya adalah 3 dan banyak ayamnya adalah 10. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Berikutnya nomor 5. Harga 7 kg gula dan 2 kg telur adalah 105.000. Sedangkan harga 5 kg dan 5 kg gula dan 2 kg telur adalah 83.000. Yang ditanya, harga 3 kg telur dan 1 kg gula adalah berapa? Jadi di sini kita harus cari dulu harga 1 kg telurnya berapa, harga 1 kg gulanya berapa. Pertama kita buat model matematikanya. Harga gula per kilogram di sini kita lambangkan dengan G. Harga telur per kilogram kita lambangkan dengan T. Maka 7 kg gula ditambah 2 kg telur 105.000. 7G ditambah 2T sama dengan 105.000. Kemudian yang kedua, 5 kg gula dan 2 kg telur 83.000. 5 kg gula ditambah 2 kg telur adalah 83.000. Nah, ini model matematikanya. Kemudian kita selesaikan dengan metode campuran, kita eliminasi, kita lingkari. Di sini sudah ada yang sama yaitu T ya, sama-sama 2, maka kita lingkari, kita kurangi, yang atas dikurang yang bawah. 105.000 dikurang 83.000 itu adalah 22.000. Yang sudah kita lingkari nggak usah dipikirin lagi.
Kemudian 7G dikurang 5G, 7 dikurang 5G kalau mau dihitung, ya dihitung ya di bawah nanti. 7G dikurang 5G adalah 2G. 2G ya. G itu gula ya. Jadi duanya kita pindahkan ke kanan menjadi pembagi. G sama dengan 22.000 dibagi 2. Maka G-nya sama dengan 11.000. 11.000. Ketemu harga gulanya per kilogram berarti 11.000. Kita substitusikan untuk mencari harga telur. Kita pilih salah satu persamaan mana yang lebih mudah menurut kamu. Nah, ini G ya, ini bukan K, ini G ya. Tadi ada kesalahan ini. Ini adalah G. Ini adalah G ya. Di sini sudah benar G. Kita masukkan ke persamaan yang pertama. 7G ditambah 2T sama dengan 105. Berarti di sini 7G ditambah 2T sama dengan 105. Di sini G-nya 11.000. Berarti bisa kita masukkan 7 kali 11.000 adalah 77.000. 77.000 ini ya harusnya ya. Kemudian 77.000-nya kita pindahkan ke kanan jadi negatif ya. 77.000, 105.000 dikurang 77.000 adalah 28.000. Maka 2T sama dengan 28.000. T-nya adalah 28.000 dibagi 2 yaitu 14.000. Jadi harga 1 kg gula 11.000, harga 1 kg telur adalah 14.000. Yang ditanyakan harga 3 kg telur dan 1 kg gula, berarti 3T ditambah 1G. 3 dikali 14.000 ditambah 1 dikali 11.000. 3 dikali 14.000, 42.000. 1 dikali 11.000, 11.000. Jumlahnya adalah 53.000. Jadi jawabannya adalah B. Ini ya. Kemudian ini ada soal latihan untuk mengecek apakah kalian sudah memahami atau belum. Bisa dikerjakan supaya kalian tahu apakah kalian sudah memahami atau belum. Andai kata bisa mengerjakan soal-soal ini, artinya kalian sudah bisa memahami dengan baik. Semoga bisa dikerjakan dengan baik. Demikian materi pembelajaran kita kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersama AF Channel belajar untuk berbagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.